Abdan adalah Muhammad Sarwani. Ia lahir di Kampung Melayu, Martapura, Kalimantan Selatan pada tahun 1913 Hijriah. Nah, bertepatan dengan tahun 1913 Masehi gitu. Nah, bertepatan dengan tahun 1334 Hijriah. Dari pasangan Haji Muhammad Abdan dan Haji Halimatus Sa'diyah. Ia masih terhitung keturunan ulama besar yang terkenal dari Kalimantan Selatan, yaitu Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, di mana kakeknya yang keenam adalah putra Sayyidah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dikisahkan sejak kecil ia mempunyai hikmah yang kuat untuk belajar ilmu agama. Nah, jadi orang wali mulai halus sudah tekad sidin untuk menuntut ilmu agama itu luar biasa. Itu mikrofon yang 2000 cabut. Dua negara. Awalnya pendidikan yang ia jalani di Madrasah Darussalam yang kala itu diasuh oleh pamannya sendiri, yaitu Syekh Muhammad Kasbul Anwar. Madrasah Darussalam adalah madrasah terbesar yang berada di kota Martapura, Kalimantan Selatan. Ya dah, yang dapat padanya semangkanya ya silakan kita sambil santai. Dah, tuh aninya semangkanya. Nanti kita ambil narang kisah balik. Baca PDX-nya di HP-nya. Nah, kala itu diasuh oleh pamannya Syekh Muhammad Kasbul Anwar di Madrasah Darussalam. Nah, sementara pamannya Syekh Muhammad Kasbul Anwar ini dikenal luas sebagai ulama yang alim al-alamah. Nah, hingga Tuan Guru Zaini Martapura pernah menyebut sebagai salah satu seorang mujaddid. Nah, selain pamannya, ia juga belajar kepada beberapa ulama terkenal di Martapura pada saat itu, seperti Tuan Ismail Ibrahim Khatib dan Guru Haji Muhammad Toha Desa Dalam Pagar, serta beberapa tuan guru lainnya. Pada usia yang masih sangat muda, ia meninggalkan kampung halamannya Martapura menuju Pulau Jawa dan bermukim di Kota Bangil dengan maksud memperdalam ilmu agama Islam. Nah, kala itu ia belajar kepada beberapa ulama di Kota Bangil dan Pasuruan. Jauh sebelum itu orang tuanya sendiri memang sudah lama berdiam di Kota Bangil berniaga. Nah, jadi sini abah mama bisnis. Nah, abah mama bisnis. Di antara yang menjadi guru-guru dari Syekh Muhammad Sarwani Abdan selama berada di kota tersebut adalah Kiai Haji Muhdar yang berada di Gudang Bangil, dan Kiai Haji Abu Hasan yang berada di daerah Wetan Alun Bangil, dan Kiai Haji Bajuri yang berada di Kota Bangil, Kiai Haji Ahmad Jupri yang berada di Kota Pasuruan, menuntut ilmu di Mekah. Nah, saat ia berusia 16 tahun, pamannya Syekh Muhammad Kasbul Anwar membawa pergi ke kota Mekah. Selain dirinya ikut pula saudara sepupunya, yaitu Kiai Haji Muhammad Sya'rani Arif, yang kelak di kemudian harinya juga dikenal sebagai ulama besar dari kota Martapura. Ia dan sepupunya tersebut melanjutkan pelajaran ilmu dan agamanya yang dibimbing dan dari pengawasan langsung dari sang paman selama berada di kota suci Mekah. Kedua pemuda ini terkenal dengan sangat tekun mengisi waktu mereka dengan menuntut ilmu agama. Nah, keduanya benar-benar memanfaatkan waktunya dengan mendatangi majelis-majelis dari para tokoh-tokoh ulama yang menjadi rujukan di zamannya yang berada di kota Mekah saat itu adalah: satu, Syekh Muhammad Amin Kutubi, Syekh Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, Syekh Umar Hamdan, Syekh Muhammad Al-Arabi, Syekh Muhammad Hasan Al-Mashad, Syekh Abdullah Al-Bukhari, Syekh Syaifullah, Syekh Asy-Syafi'i, dan Syekh Sulaiman, dan Syekh Ahya. Nah, 3 presiden. Serta masih banyak lagi para tokoh ulama yang menjadi guru beliau saat berada di kota Mekah. Rupanya ketekunan belajar dua orang keponakan Syekh Muhammad Kasbul Anwar ini diperhatikan oleh gurunya. Diceritakan para gurunya itu sangat menyayangi keduanya.
Ketekunan dan kecerdasan mereka berdua terlihat menonjol dibandingkan teman-temannya yang lain. Dalam beberapa tahun saja mereka berdua sudah cukup dikenal di kota Mekah, hingga keduanya dijuluki dua mutiara dari Banjar. Mas bergelar dua mutiara dari Banjar. Ada nang dua pengedar sabu dari Banjar. Tak mengherankan jika keduanya di bawah bimbingan Syekh Muhammad Amin Qutubi bahkan sempat mendapat kepercayaan mengajar selama beberapa tahun di Masjidil Haram. Selain mempelajari ilmu syariat, ia juga mengambil baiat tariqat dari para masyayikh di sana. Di antaranya ia mengambil baiat tariqat Naqsabandiyah, Syekh Umar Hamdan, dan tariqat Samaniyah dari Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari. Mengadakan majelis di Martapura hingga hijrahnya ke Bangil. Setelah kurang lebih 10 tahun menuntut ilmu agama di kota Mekah. Sudah berapa puluh tahun di kampung seorang, puluhan tahun di kampung Martapura, 10 tahun pulang di Makkah, mata orang menuntut itu. Padahal sudah jadi orang alim, waliullah, menuntut ilmunya masih hitungan puluhan tahun. Ini kita hanya 2-3 tahun ini ada apa-apa lalu gerebak nih kan ya. Nah, orang gerebak sini tuh bisa anda setahun, kita ini bagi 20 tahun masih harus dina setahun. Tambahnya pun orang sudah 20 tahun ini ya Pak, 10 tahun di Mekah. Pada tahun 1939 bersama sepupunya ia pun kembali pulang ke Indonesia. Nah, dan langsung menuju tanah kelahirannya di Martapura. Setelah kepulangan dari Mekah, ia menyelenggarakan majelis-majelis ilmu di rumahnya. Nah, selain itu ia juga mengajar di Madrasah Darussalam, tempat ia belajar pertama kali dulu. Di Martapura, ia kemudian diminta untuk menjadi seorang qadhi yang menolak permintaan tersebut dengan alasan ia lebih senang berkhidmat kepada umat tanpa terikat lembaga apapun. Biasanya orang-orang guru-guru besar, wali-wali itu kebanyakannya, meskipun ada juga di anuteran angkat lembaga, tapi kebanyakannya beliau ada hak terikat, ada hak tempat lembaga apapun. Dengan demikian ia akan dapat mengatur waktu semaksimal mungkin dalam mengajar, bermutalaah serta beribadah setelah bertahun-tahun menuntut ilmu di kota Mekah. Pengetahuan ilmu agama yang ia miliki menjadi semakin luas dan mendalam di kalangan ulama. Ia mulai dikenal sebagai orang yang penghafal Al-Quran, di dalam dirinya terhimpun ilmu syariat, ilmu tariqat, dan ilmu hakikat. Walaupun demikian, namun hal tersebut justru menjadikan sebagai orang yang alim yang semakin tawadhu. Pada tahun 1943 Masehi, ia pergi ke kota Bangil dan sempat membuka majelis di lingkungan ia sendiri. Hal itu terjadi hingga pada tahun 1944. Setahun sini ke majelis lah. Pada rentang waktu itu ia sempat berguru kepada Syekh Muhammad Mursyidi yang berasal dari Mesir. Setahun berada di kota Bangil, ia kembali ke Martapura dan melanjutkan majelis taklim yang telah dibinanya sejak ia pulang dari Mekah. Baru pada tahun 1950 ia sekeluarga memutuskan untuk hijrah ke kota Bangil, Jawa Timur. Mudah-mudahan ya kita kawat jarang kesanalah. Amin. Baik, sudah sampai itu dah. Ya kalau dia, nah ini kita, gerang ayam sampai. Bah katentek ini kan kita rasa-rasa. Nah. Nggih, berapa ada dibuat dua minyak sama ini makan tenteng, sebuah surang lebihnya. Ia sekeluarga memutuskan untuk hijrah ke kota Bangil, Jawa Timur. Sewaktu menetap di Bangil, ia langsung membuka majelis secara terbuka kecuali untuk lingkungan terdekatnya saja. Nah, ada mau sedih membuka terbuka, hanya gasan tidak langsung membuka majelis secara terbuka, hanya terdekat saja. Ia cenderung mempelajari dahulu keadaan lingkungan dan penduduknya di kota tersebut. Di kemudian hari sikapnya ini telah menjadikan dirinya sebagai sosok ulama yang disegani di kalangan ulama Jawa Timur. Walaupun demikian ia tetap tawadhu dan rendah hati, meskipun ia selalu berusaha menyembunyikan keunggulan yang dimilikinya. Pada akhirnya para ulama yang berada di kota Bangil pun mengetahui keistimewaan pribadi ulama yang satu ini.
Ia senantiasa berada dalam keseharian yang amat sederhana. Kesederhanaan itu diantaranya terlihat dari pakaian yang ia kenakan sehari-hari. Bahkan tidak banyak orang yang tahu bahwa sekalipun telah menjadi seorang ulama besar dan tokoh besar, namun di kamar tidurnya ia dan keluarga tidak menggunakan ranjang. Nah, ada bisa ranjang sih. Ia juga tidak mempunyai lemari khusus untuk pakaian-pakaiannya. Nah, pakaian miliknya diletakkan menumpang pada bagian bawah lemari kitabnya. Ya Allah, ia adalah seorang yang telah mengambil jalan hidup secara humul dan tidak berharap akan kemasyhuran. Humul ini bakulim mati. Nah, arti humul ini bakulim mati. Ada hakon diketahui orang. Nah, di kita ini menyakawa urang hayawan luas-luas. Jadi orang kan di dalam dunia, nah selamat maksudnya, ya kan? Nah kalau guru ada, nah jadi biasanya lah orang-orang wali itu jadi dasar guru nih. Orang-orang wali beradaan di sini senangnya itu hobinya, katujunya itu humul, bakulim, jadi kayak iwak, bakulim, besusup apa, besusup ke bawah tanah, ya kan? Kalau juga, nah, gitu. Tapi kena hasil dari katujuh bakulim, disitulah diangkat masyhur. Adik kita ini ketujuh bongkai haruan aja berbongkai bila ada tumbak kurang diunjungi orang bisa terumi orang. Nah itu tuh hasilnya waktu apalagi menit kita. Nah mudah kita kawan telani akhlak guru lah, amin amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ia juga dikenal pandai menyembunyikan diri sehingga di lingkungan tempat ia tinggal banyak orang yang tidak mengetahui ketinggian ilmunya yang dimilikinya kecuali setelah waktu berjalan sekian lama. Nah coba ini nih lah yang kita ambil belajar. Kalau logikanya kayak ini, kalau orang sugih berpura-pura miskin nyaman, awak